Mengenai perkataan tentang mukasyafa, mukasyafa pengertiannya adalah terbukanya tirai. Perhatikan, terbukanya tirai atau terbukanya penghalang. Terbukanya penghalang yang ada di dalam diri kita ini atau di hati kita ini. Maksudnya ialah terbukanya segala rahasia alam yang tersembunyi. Ketika terbukanya rahasia alam tersembunyi, maka kita akan dapat memahami pengertian-pengertian atau hal-hal yang gaib. Ya, ilmu mukasyafa indani malah dipasitengan mengenai tentang ilmu eksak atau apa sangana maksudnya ilmu hitungan atau ilmu yang lain, ilmu hitung-hitungan atau sistematika atau metode-metode yang tertentu, dia malah dipasitengan. Karena mengenai tentang ilmu waseng media itu harus dicernak dengan akal. Sedangkan peredaran akal yang paling tinggi itu adalah pada batas titik optimal. Batasnya titik optimal, akal dia paling tertinggi pada batas titik optimal dan kemudian ia bisa saja menurun kembali. Sedangkan ilmu dia tentang mukasyafa ia berada pada orbit yang tidak mungkin dapat dicapai oleh akal. Dia tidak dapat dicapai oleh akal. Hal ini hanya kita bisa dapatkan melalui dengan nur dari Sang Maha Pencipta, yakni Allah. Ya. Jadi ilmu mukasyafa adalah nur yang menyata di dalam hati seorang hamba ketika Allahu Akbar. Ketika hamba tersebut benar-benar mampu membersihkan hatinya. Ketika mapacini ateta, maka tampaklah di hati kita pengertian-pengertian yang menyeluruh, dan itu merupakan hasil ma'rifatullah. Dalam hal ini, ilmu dia disebut ilmu yang sangat halus. Dia sangat tersembunyi. Dalam masalah ini, Syekiram Alimul Allama Muhammad Ihsan Dahlan Al-Qadiri, beliau menegaskan bahwa hal itu bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya ilmu itu adalah laksana barang berharga yang tersimpan dengan rapi dan tidak akan ada yang dapat memahaminya kecuali golongan arifubillah. Bila mereka berbicara tentang ilmu itu, maka tidak ada yang menyepelekannya kecuali golongan-golongan yang berhati lalai. Jadi ilmu dia sebenarnya adalah ilmu yang sangat tersembunyi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai ilmu yang sangat tersembunyi, sehingga dia penglarangan bagi kita untuk menceritakan apa yang kita dapatkan pada saat terbukanya tirai atau penghalang yang ada di dalam diri kita. Maksudnya apa yang kita dapatkan pada saat terjadinya mukasyafa Nah, sanga para ulama-ulama pengetahuan atau ilmu dia tiwari menjadi talu. Tiwari menjadi talu. Yang pertama, wajib disampaikan kepada umum. Dan yang kedua, ia tidak harus disampaikan secara luas kecuali kepada para peminatnya. Dan kemudian yang ketiga, ilmu yang ketiga sama sekali tidak bisa diceritakan kepada siapapun.
dak dua to ditama isang antara dirinya dengan sang pencipta. Ya, jadi muat begina ilmu tingkatan pertama dan sekali-kali dia wajib diceritakan kepada seseorang, tapi de ilmu tingkatan kedua ndani malah diceritakan kepada ke umum, hanya kepada orang-orang yang khusus, orang-orang tertentu, yakni orang-orang yang meminati ilmu tersebut. Terkadang dia menyatakan, apakah memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembunyikan sebuah ilmu pengetahuan kepada umatnya? Apakah dia beda-bedakan? Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan umatnya, derua. Akan tetapi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mampu menembus atau mengetahui keadaan umatnya. Mak naitai layak memboyani maka nabi, tapi mau layak ndani nabi. Jadi tania Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membedakan, melainkan daripada umat tersendiri itulah yang saling yang berbeda-beda tingkatannya. Dia landasannya dalam membunian ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam kitab At-Targhib, beliau menuliskan sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan orang yang meletakkan atau memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, maka ia seperti mengalungkan intan, permata, atau emas kepada babi. Tandandana macuadi menyampaikan tentang mengenai ilmu yadi kepada orang-orang yang tidak meminatinya. Ini menceritakan dia ilmu dia mengenai tentang terbukanya mukasyafa, terbukanya tirai, tentang kepada bukan yang peminatnya, rapal lebai ma'ala bulawan, ma'ala berlian, kemudian dok bulawan nak berlian na dio, napake mapratei boy. Tandandan nama coa. Ya. Kemudian bagian yang ketiga, yakni ilmu yang sama sekali tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Yakni ilmu yang hanya diketahui oleh sang penemu dengan sang pencipta. Sifat dua lima isang antara dirinya dengan sang pencipta. Sekali-kali ndai malah tiada diceritakan dek lauri tahu mengenai tentang pengalaman atau apa yang dialaminya, pengalaman batinnya dek tahu mengenai tentang sekali-kali ndani malah diceritakan kepada siapapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menegaskan bahwa ketika orang-orang yang berhati lalai diceritakan tentang pengalaman batin demikian, maka mereka tentu tidak akan mau menerimanya dan bahkan banyak kemungkinan malah menentangnya. Dan ketika kebetulan orang-orang berhati lalai itu duduk sebagai penguasa, maka bisa saja terjadi. Ini tidak mustahil. Dia bisa saja bertindak atas nama kekuasaannya dengan bermacam dalih untuk melakukan tindakan hukum. Seperti apa yang sering terjadi terhadap kalangan kebatinan, atau yang lebih tragis seperti apa yang terjadi kepada Al-Halaj. Itu bisa saja terjadi, Pak.